Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia dibedakan berdasarkan karakteristik wilayah dan persebaran organismenya. Secara astronomis, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, Indonesia itu terletak di daerah iklim tropis. Ciri-ciri daerah iklim tropis antara lain, temperaturnya cukup tinggi, curah hujannya cukup banyak, dan tanahnya subur karena proses pelapukan batuan yang cukup cepat. Dilihat dari secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ini yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan tanah Indonesia menjadi subur. Contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu antara lain ada berbagai jenis nyamuk, kucing, kantong semar, tumbuhan paku. Indonesia itu merupakan negara megadiversitas, negara yang keanekaragamannya cukup tinggi. 17-25% spesies makhluk hidup di dunia itu terdapat di Indonesia. 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera yang terdapat di Indonesia. Contoh jenis tumbuhan yang merupakan kebanggaan Indonesia itu misalnya bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, terus bunga anggrek. Kalau tumbuhan yang lain misalnya durian, kedondong, salak, dan sebagainya. Sementara hewan, contoh hewan yang terdapat di Indonesia itu misalnya burung cendrawasih yang terdapat di Papua, maleo di Sulawesi, komodo di Pulau Komodo, anoa di Sulawesi, dan masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu ditandai oleh adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Memiliki tumbuhan atau flora bertipe Malesiana, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik yang hanya dijumpai di daerah tersebut, dan memiliki hewan dan tumbuhan yang langka yang tidak bisa ditemui di daerah yang lain. Perkiraan jumlah spesies biota utama yang ada di Indonesia. Misalnya monera, Indonesia itu berjumlah 1.500, sedangkan di dunia itu 4.700. Jamur 12.000, di dunia itu 47.000. Rumput laut 1.800, lumut 1.500, dan seterusnya sampai jenis mamalia, hewan menyusui, itu di Indonesia dijumpai kurang lebih 500 spesies. Nah, persebaran fauna yang ada di Indonesia itu tadi dikatakan bahwa persebaran fauna itu dibagi menjadi 3 daerah persebaran, yaitu persebaran fauna di wilayah Indonesia bagian barat atau dikenal dengan wilayah oriental. Itu memiliki ciri-ciri yang pertama, mamalia berukuran besar, misalnya gajah, banteng, harimau. Terus yang kedua, banyak dijumpai jenis primata, misalnya orangutan, kera, simpanse, dan sebagainya. Yang ketiga, warna burung yang terdapat di daerah oriental atau wilayah barat itu biasanya kurang menarik dan tidak beragam, misalnya burung rangkong, burung murai. Terus yang kedua, persebaran fauna di wilayah Indonesia bagian timur atau dikenal dengan daerah australis. Ciri-ciri hewan yang berada di daerah australis
Australia. Ini yang pertama, mamalia berukuran lebih kecil. Yang kedua, memiliki mamalia berkantong seperti wallaby, kanguru. Yang ketiga, warna bulu burung yang terdapat di daerah Australia itu lebih menarik dan beragam. Misalnya burung cendrawasih, burung kasuari, anoa, dan sebagainya. Terus persebaran yang ketiga yaitu daerah peralihan antara Oriental dengan Australia. Nah, ini daerah yang masuk ke dalam daerah atau zona peralihan itu Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hewan-hewan yang merupakan ciri daerah peralihan itu misalnya komodo, babi rusa, anoa, dan maleo. Jenis dan hewan endemik yang ada di Indonesia itu yang pertama hewannya. Hewan endemik itu komodo. Itu hanya ditemukan di Pulau Komodo. Badak berjula 1 di ujung kulon. Babi rusa, musang, Sulawesi, dan tarsius. Sedangkan pada tumbuhan endemik itu ada bunga Rafflesia arnoldi yang terdapat di Bengkulu, Sumatera, dan Jambi. Rafflesia bornensis di Kalimantan. Matoa, ratu sulur permata hijau, itu merupakan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Terus kelompok hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia itu antara lain badak berjula, harimau Sumatera, tapir, komodo. Sedangkan tumbuhannya itu matoa, gandaria, badali, sawo kecik, dan bendo. Nah, untuk flora malaysiana, tumbuhan yang ada di Indonesia itu termasuk ke dalam kelompok malaysiana. Kawasan Malaysiana itu terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran tumbuhan yang ada di Indonesia itu tidak merata. Hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Nah, untuk daerah sekitar Jawa, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Sunda itu memiliki keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit. Nah, pada umumnya hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, yaitu kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji bersayap. Selain itu, sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis yang dicirikan adanya pepohonan berkanopi yang rapat, terus tumbuhan liana, tumbuhan yang tumbuh memanjat. Misalnya, tumbuhan yang mendominasi hutan hujan tropis itu antara lain durian, mangga, sukun, rotan. Nah, itu kelompok tumbuhan di Indonesia yang masuk ke dalam kawasan Malaysiana. Nah, sekarang kita lanjutkan manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia ini sangat luar biasa. Nah, kira-kira apa manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia? Ini antara lain yang pertama, penghasil sumber daya alam hayati sebagai sumber kayu, sumber karbohidrat dan protein, sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber plasma nutfah, sumber gen, dan sumber perikanan. Nah, kalau sumber karbohidrat dan protein ini merupakan sumber bahan pangan, yang itu merupakan sumber yang atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, kelompok
tumbuhan yang sebagai sumber pangan itu antara lain misalnya padi itu sebagai bahan pangan, terus gandum, terus sorghum dan lain-lain. Nah, sebagai bahan obat-obatan itu misalnya kayak mengkudu, kosmetik itu lidah buaya, terus sebagai sumber plasma nutfah, sumber gen, dan sumber perikanan. Terus manfaat berikutnya sebagai sumber sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Sebagai sumber penelitian dan atau pengembangan dan ilmu pengetahuan, keanekaragaman hayati masih terus diteliti oleh para ahli karena sebagai sumber ilmu dan atau tujuan lain, misalnya pemuliaan hewan dan tumbuhan. Terus sebagai tempat rekreasi. Sebagai tempat rekreasi, berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Nah, keanekaragaman hayati yang membuat orang terhibur itu karena keindahannya dikatakan memiliki nilai estetika, keindahan. Sementara itu keanekaragaman hayati yang membuat manusia kagum, makin menghargai dan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta itu dikatakan memiliki nilai religius. Manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Manfaat lain dari keanekaragaman hayati itu misalnya mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis berfungsi sebagai paru-paru bumi dan menjaga kestabilan iklim global. Keanekaragaman hayati yang bermanfaat menjaga keberlanjutan ekosistem dikatakan memiliki nilai ekologis. Terus manfaat lain misalnya sebagai sumber pendapatan atau devisa. Keanekaragaman hayati dapat bermanfaat sebagai sumber pendapatan atau devisa itu misalnya kayu, rotan, karet sebagai bahan baku industri kerajinan, cendana, rumput laut sebagai bahan baku industri kosmetik. Nah, keanekaragaman hayati yang dapat menghasilkan produk berupa materi atau jasa itu yang nanti manfaatnya bisa ditukar dengan uang dikatakan memiliki nilai ekonomi. Sekarang kita lanjutkan aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati antara lain perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan. Perusakan habitat itu misalnya penebangan hutan, perburuan liar, dan perusakan terumbu karang. Penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Misalnya tadi yang pestisida untuk penyemprotan, mungkin juga menggunakan pupuk kimia itu yang dapat mencemari atau merusak keanekaragaman hayati. Penebangan dan pembukaan hutan. Penebangan dan pembukaan hutan yang bisa dipakai untuk pemukiman atau industrialisasi itu juga dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan. Pengambilan sumber daya alam hayati misalnya yang di hutan itu secara berlebihan itu dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Pertambangan dan perburuan liar itu juga merupakan aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Terus misalnya pertanian monokultur memusnahkan tanaman sejenis yang kurang unggul atau menanam satu jenis tanaman secara berturut-turut. Terus pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga.
Misalnya habis mencuci, sisa deterjen dibuang ke sungai, itu dapat juga menurunkan keanekaragaman hayati. Yang berikutnya, aktivitas manusia yang dapat meningkatkan atau melestarikan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pembiakan in situ. Pembiakan in situ itu pembiakan yang dilakukan di habitat aslinya. Misal, mendirikan cagar alam. Misalnya, komodo dilestarikan di Pulau Komodo. Harimau Sumatera di Sumatera. Itu merupakan pembiakan secara in situ. Terus pembiakan secara ex situ, yaitu pembiakan makhluk hidup langka di luar habitat aslinya. Misalnya, harimau Sumatera dipindah ke kebun binatang Gembira Loka atau dipindahkan ke Ragunan. Itu merupakan contoh pembiakan secara ex situ. Jadi dari habitat asli dipindahkan ke suatu tempat, misalnya ke kebun binatang. Jalak Bali dipindah ke kebun binatang Ragunan, atau harimau Sumatera dipindah ke Taman Safari Bogor. Nah, itu pembiakan secara ex situ. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ini antara lain, yang pertama, hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Sedangkan fragmentasi habitat itu pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Yang kedua, spesies eksotik. Introduksi spesies ini merupakan suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misalnya di Indonesia, penggunaan padi unggul telah menyebabkan punahnya padi tradisional. Terus degradasi habitat, kerusakan habitat karena polusi. Misalnya adanya hujan asam. Eutrofikasi. Eutrofikasi itu pertumbuhan ganggang atau alga secara berlebihan. Terus efek rumah kaca. Terus yang keempat, eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan, dan perubahan iklim global. Upaya atau usaha pelestarian keanekaragaman hayati ini dapat dilakukan yang pertama melalui konservasi. Beberapa bentuk konservasi itu yang antara lain, yang pertama, cagar alam. Cagar alam itu merupakan kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan dan hewan serta ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contoh cagar alam hutan pinus Jantoi di Aceh, cagar alam lembah Anai di Sumatera Barat, cagar alam Bukit Kelam Sintang yang terletak di Pontianak, cagar alam Arjuno Lalijiwo yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Terus cagar alam Kepulauan Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Itu contoh konservasi untuk pelestarian sumber atau keanekaragaman hayati. Terus yang kedua, Suaka Marga Satwa. Itu merupakan suatu kawasan alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa atau hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh, Suaka Marga Satwa Balai Raja di Bengkalis, Provinsi Riau. Suaka Marga Satwa Cikepuh di Sukabumi. Suaka Marga Satwa Pulau Semana di Berau, Kalimantan Timur.
Itu contoh Suaka Marga Satwa. Nah, di Suaka Marga Satwa itu akan dilindungi hewan-hewan tertentu yang merupakan ciri khas di daerah tersebut. Terus yang ketiga, Taman Nasional. Taman Nasional itu merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Contoh Taman Nasional, misalnya Taman Nasional Gunung Lauser terletak di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Taman Nasional Kerinci Seblat di Provinsi Jambi. Taman Nasional Bukit Barisan di Bengkulu, di Lampung. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di kawasan ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Taman Nasional Gunung Rinjani yang terletak di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, itu antara lain contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Terus yang keempat, Taman Wisata Alam. Taman wisata alam itu merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contoh Taman Wisata Alam Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Taman Wisata Alam Lembah Hijau di Bandar Lampung. Terus yang kelima, Taman Baru, yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa buru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contoh Taman Buru Pulau Pini di Sumatera Utara, Taman Buru Semidang Bukit Kelabu di Bengkulu. Terus melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk melindungi berbagai jenis hewan yang terdapat di Indonesia. Yang berikutnya melalui Kepres, keputusan Presiden, misalnya Kepres nomor 4 tahun 1993 yang telah menetapkan beberapa tumbuhan dan hewan asli Indonesia sebagai tumbuhan dan hewan nasional. Tumbuhan dan hewan asli Indonesia itu antara lain Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka, melati itu sebagai bunga bangsa, elang Jawa sebagai satwa udara nasional, dan ikan solera merah sebagai satwa nasional. Itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini, silakan kalian cari manfaat keanekaragaman hayati yang memiliki nilai religius, biologi, estetika, ekologi, dan ekonomi. Jawaban bisa kalian kirim lewat email saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.